Perkenalkan, nama saya Margareta Intan Permatasari dengan NIM 231135580. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja 2 seminar PPG tentang refleksi pengalaman belajar mata kuliah praktik pengalaman lapangan yang satu. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar pada topik 1 yaitu orientasi. Saya bersama teman-teman mendapatkan pembekalan yang diberikan oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Dalam hari ini kami melakukan orientasi di SD Model Sleman sebagai tempat praktik kami mengajar nanti. Melalui topik 1 ini, saya menambah pengalaman dan pemahaman kami terkait dengan manajemen sekolah, tata tertib sekolah, kultur sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi akademik dan non-akademik yang ada di sekolah SD Model Sleman tersebut. Kemudian pada topik 2 yaitu observasi, sebelumnya kami membagi beberapa kelas karena di kelas SD Model Sleman ini ternyata banyak sehingga sasaran observasi itu tiap anak harus dibagi-bagi. Nah, saya mendapatkan kelas sasaran observasi di kelas 1C, 4A, dan 5B. Pada observasi ini, saya mengamati secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh wali kelas tersebut di kelas. Kemudian, saya juga melakukan wawancara dengan guru wali kelas yang terkait agar saya dapat memahami secara lebih jelas dan mendalam tentang karakteristik peserta didik, perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, manajemen sekolah, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, pada topik 3, yaitu asistensi mengajar. Di sini kami memiliki tugas yaitu untuk membantu guru wali kelas dalam melaksanakan tugas keguruannya, seperti menyusun atau menyempurnakan modul ajar, kemudian mempersiapkan bahan ajar, media pembelajaran, serta alat evaluasi. Kami juga diminta untuk mengatur kelompok belajar, membagikan LKPD, beserta dengan mengoreksi hasil evaluasi dari peserta didik. Kemudian pada topik 4, yaitu praktik pembelajaran terbimbing, di sini kami berlatih untuk mengajar di bawah bimbingan intensif dari guru pamong, guru wali kelas maupun dosen pembimbing lapangan. Kami melakukannya, praktik pembelajaran terbimbing ini minimal 3 kali siklus praktik pembelajaran terbimbing. Nah, di setiap siklusnya pembelajaran tersebut mencakup dari kegiatan menyiapkan atau membuat rencana pembelajaran dan perangkatnya, kemudian melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran, serta menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian pada topik 5, yaitu diskusi refleksi PPL. Di sini saya bersama dengan teman-teman PPL lainnya melakukan diskusi bersama dengan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan untuk merefleksikan seluruh tahapan kegiatan yang telah kami laksanakan, mulai dari topik 1 hingga topik 4. Di sini membantu saya untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan saya saat mengajar. Kemudian, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik menurut saya yaitu ada pada topik 4, saya tertarik untuk melakukan praktik pembelajaran terbimbing. Ini karena saya mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah saya pelajari di bangku kuliah dan dalam situasi pembelajaran yang nyata di kelas, tentunya dengan bimbingan guru, pamong, guru, wali kelas, dan dosen ini bisa menguatkan pengaplikasian teori-teori yang telah saya pelajari. Kemudian pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik, yaitu pada topik 3, bagi saya asistensi ini sebenarnya mudah untuk dilakukan karena saya hanya bertugas untuk mengamati saja dan membantu guru wali kelas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Namun bagi saya kurang menarik karena saya harus membuat laporan observasi pelaksanaan pembelajaran dan observasi rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru wali kelas tersebut. Kemudian selanjutnya, refleksi pengalaman belajar apa yang telah terjadi pada topik 4, praktik pembelajaran terbimbing. Menurut saya melalui praktik pembelajaran terbimbing ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah saya pelajari di bangku kuliah dalam situasi pembelajaran yang nyata di kelas dengan tentunya bimbingan dari guru pamong, guru wali kelas, dan dosen. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena melalui praktik pembelajaran terbimbing ini, saya mendapatkan mengembangkan dan mengasah keterampilan mengajar saya, seperti penyusunan rencana pelajaran, pengelolaan kelas, dan penggunaan metode pengajaran yang efektif. Kemudian, mengajar di kelas ini tentunya juga sangat membantu saya untuk memahami bagaimana dinamika kelas dan kebutuhan peserta didik secara lebih mendalam. Dan tentunya juga bimbingan dari guru wali kelas maupun dosen ini merupakan hal yang sangat berharga bagi saya untuk memperbaiki diri dan mengembangkan cara mengajar saya. Kemudian, analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar yaitu pada LK3, lembar observasi rancangan dan perangkat pembelajaran, dan LK4, lembar observasi pembelajaran. Artefak ini saya pilih karena pada artefak ini merupakan bukti bahwa guru wali kelas dan dosen memberikan penilaian kepada saya terkait dengan modul ajar yang saya buat. Selain itu, artefak ini juga menjadi bukti penilaian guru wali kelas dan dosen terhadap pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya, yaitu adanya penilaian modul ajar dan praktek pelaksanaan pembelajaran yang diberikan oleh guru wali kelas dan dosen ini menjadi suatu umpan balik bagi saya, sehingga saya memahami apa saja kekuatan dan kelemahan yang saya punyai dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran tersebut. Penilaian ini juga sangat membantu saya sehingga saya dapat belajar bagaimana merancang rencana pembelajaran yang lebih efektif dan tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan terbiasa menerima penilaian dan umpan balik ini, saya juga belajar untuk terbuka terhadap kritik dan berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas kerja saya sehingga dapat membentuk etika kerja yang lebih baik dan profesional. Selanjutnya, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna, yaitu saya akan melakukan praktik pembelajaran terbimbing dengan lebih baik lagi, sesuai dengan masukan dari guru wali kelas dan dosen. Kemudian dalam merancang modul ajar, saya juga akan lebih menyesuaikan dengan karakteristik kemampuan, kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat kecepatan belajar peserta didik. Kemudian saya juga akan berkomitmen untuk terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh guru, dosen, peserta didik, maupun teman-teman PPL agar kualitas belajar mengajar saya lebih baik lagi. Kemudian saya akan berusaha juga untuk menjalin kolaborasi yang baik dengan guru, peserta didik, dan teman PPL tentunya demi meningkatkan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sekian presentasi saya. Apabila saya ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.